Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, hari ini saya berbicara tentang ujian iman, ya. Kita perlu iman untuk mengikut Tuhan, ya, dan mengikut Tuhan itu tidak enak. Siapa yang bilang ikut Yesus enak? Ya, ikut Yesus itu tidak enak. Kenapa? Karena kita harus belajar melakukan kehendak Tuhan. Kita harus mematikan keinginan daging. Matikan keinginan daging itu gampang, enak atau tidak? Tidak, karena semuanya pengennya hidup menurut daging, karena daging ini enak. Rasul Paulus berkata, aku benci tubuh celakaku ini, ya, karena aku ingin dekat dengan Tuhan, tapi sulit, aku masih diam di dalam tubuhku, yang masih bisa marah, bisa tersinggung, bisa kepahitan, bisa kecewa, bisa takut. Tapi kita berdoa, saudara, supaya hari ini Tuhan boleh berbicara kepada kita, memberi kekuatan. Buka bersama 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga mulai. Ya, pengharapan iman dan kasih judul perikopnya. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga mulai. Firman Tuhan berkata di sana demikian, terpujilah Allah dan Bapa kita, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita tahu bersama, Alkitab berkata kita ini semua sudah mati karena dosa, tapi karena Kristus kita dilahirkan kembali menuju kepada saudara? Hidup yang penuh dengan pengharapan. Selama masih ada pengharapan di dalam hidup kita, maka selalu masih ada kesempatan. Tidak ada yang mustahil, saudara, asal kita masih berharap kepada Tuhan. Yang bahaya itu kalau orang sudah tawar hati, sudah tidak punya pengharapan. Ya biar aja lah, memang namanya hidup begini, ya mau diapa? Ya enggak usah Tuhan-Tuhanan lah. Nah, ini bahaya, saudara. Ya, kadang-kadang orang saking menderita, dia udah nggak mau lagi berharap kepada Tuhan. Dikatakan di sini, kita yang tadinya mati karena dosa, kita bersyukur lewat Kristus kita dihidupkan kembali, dibawa kepada satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Ayat 4 berkata, untuk apa, saudara? Pengharapan kita di dalam Kristus itu untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di mana? Di sorga bagi kamu. Bilang kanan kirimu, Tuhan sudah sediakan di sorga loh bagi kamu. Ya, yang satu bagian, bilang, yang nggak dapat binasa, nggak dapat cemar, nggak dapat layu, itu Tuhan siapkan bagi kita di sorga. Ya, jadi saudara, ya kita ini semua yang mau masuk sorga harus mulai latihan sekarang. Ya, latihan hidup di sorga. Di sorga itu tidak ada orang marah-marah, amin. Haleluya. Ya, kalau saudara masih marah-marah, saudara nggak bisa masuk. Di sorga nggak ada orang selingkuh. Di sini pasti nggak ada lah yang selingkuh, ya. Ya, Cimahi ini aman-aman tenteram kan? Insya Allah. Aman tenteram, ya, nggak ada ya di sini perselingkuhan, ya saudara. Ada atau tidak? Oh, tidak ada, ya, puji Tuhan. Ya, saudara, di sorga itu tidak ada orang tersinggung. Di sorga tidak ada orang kepahitan. Di sorga nggak ada orang kecewa. Karena di sana ada bagian yang tidak dapat cemar, nggak layu, nggak binasa. Ya, itu berbicara tentang hal-hal yang kekal. Nah, kita ini sekarang lagi latihan untuk bisa masuk sorga. Ya, siap-siap latihan, nggak marah-marah suami istri, amin. Habis amin tapi ketawa gitu, ya. Jadi saudara ini menertawakan diri sendiri atau bagaimana gitu, ya? Ya iya kan, kita mulai latihan dari sekarang jadi orang yang damai sejahtera, ndak marah-marah, ndak tersinggung, ndak kepahitan. Dikatakan di sana ayat yang kelima, yaitu bagi siapa? Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita ini semua sudah menerima keselamatan dari Tuhan, tapi baru akan dinyatakan pada akhir zaman.
Saya mau tanya saudara, kira-kira ada yang gagal nggak dalam perjalanan iman? Akan ada nggak orang yang gagal? Ada. Berarti keselamatan bisa gagal nggak? Dari pihak siapa? Manusia, bukan dari pihak Tuhan. Dari pihak Tuhan keselamatan itu nggak pernah gagal. Siapa yang menggagalkan? Kita sendiri, karena kita menolak kasih karunia Tuhan. Karena kita nggak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Alkitab ini, kita sekarang ini dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita harus meminta kekuatan dari Tuhan, sementara kita menantikan keselamatan yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Jangan sampai jadi orang Kristen, ya jangan aman-aman. Oh, saya pengkhotbah pasti masuk surga. Belum tentu. Saya pemain musik di gereja, pasti saya masuk surga. Orang tiap minggu saya absen. Belum tentu. Oh, saya paduan suara. Tadi paduan suaranya keren banget loh. Tepuk tangan dong saudara. Ya, keren loh ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya, keren. Bagi suaranya keren ya. Nanti di surga juga satu grup ini akan tampil. Berarti sudah pengen ke surga ya? Ya, amin saudara ya. Jadi tidak menjadi jaminan ketika kita paduan suara di gereja, main musik di gereja, khotbah seperti saya, bukan berarti langsung otomatis kita ini terdaftar di surga. Baru akan dinyatakan pada akhir zaman nanti siapa yang lulus. Makanya Yesus berkata, satu saat di akhir zaman ketika dia datang, banyak orang akan berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan, aku melakukan mujizat demi namamu, aku usir setan demi namamu, ya, aku melakukan kesembuhan demi namamu, orang yang lumpuh berjalan demi namamu. Tapi Tuhan bilang, enyah engkau daripadaku, aku tidak mengenal engkau, sebab engkau pembuat kejahatan. Jadi ternyata tidak semua orang akan dinyatakan lulus pada akhir zaman. Makanya dikatakan di sini, kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita perlu kekuatan Tuhan untuk bertahan sampai pada hari-hari yang terakhir. Karena dunia ini jahat. Iblis itu ya licik, dia ingin membawa kita jauh dari Tuhan. Iya, makanya saudara, kita kenali strateginya iblis hari-hari ini. Iblis nggak suka kita hidup dalam kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, pakaian, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Walaupun kita masih hidup di dunia sekarang, kalau kita hidup dalam kebenaran, dalam hidup kita pasti ada damai sejahtera. Ketika ada damai sejahtera dan kebenaran, maka kita pasti bersuka cita. Orang yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan, dia sudah hidup di surga selagi dia masih di bumi. Ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang harus kita jaga. Tapi iblis itu suka membawa orang untuk hidup di dalam apa? Dosa. Waktu ada dosa, maka tidak ada damai. Yang ada itu galau, stres, depresi, boro-boro sukacita, marah-marah tiap hari, berantem di rumah, ribut di rumah. Saya ini mengucap syukur, saya terima Tuhan Yesus tahun 95. Bapak Ibu yang udah ikut channel saya di YouTube, sudah mendengar kesaksian saya, sudah mengenal saya. Ya, nama saya Debbie Basir, papi saya Haji Lights Basjir, kakek saya ya Kiai saudara, dan saya bertobat tahun 95. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu itu saya mau bunuh diri karena saya sudah tidak ada pengharapan di hidup saya. Iblis datang menuduh hidupmu hancur, kamu sudah banyak berbuat dosa, mati saja. Saat itu saya tidak mengenal Tuhan secara pribadi, sekalipun saya punya agama. Lalu saya mulai di situ, ya tiap hari saya galau, saya mikir mau mati, saya mau bunuh diri saudara, ya, dan rasanya semakin teguh untuk saya melakukan hal itu. Ya, karena saya dari kecil papi saya galak, sering saya dipukulin. Ya, kalau dihajar tuh sampai biru-biru badan saya saudara. Ya, rambut saya tuh dijambak. Lalu mami saya bilang, kamu ngerti aja kenapa papi begitu, karena dia punya banyak ilmu hitam. Ya, jadi bapak-bapak di sini, ibu-ibu yang tiap hari marah-marah, pasti banyak. Itu tanda orang hidup dalam kuasa gelap. Nggak ada damai sejahtera, tiap hari marah-marah. Banyak setan dalam dirinya. Ya, hati-hati.
Jadi mami saya bilang, maklum aja kamu nggak usah stres gini-gini. Saya terus hidup dalam dosa, melakukan segala hal yang tidak berkenan, dan orang itu kalau sudah melakukan dosa, hidupnya tidak mungkin damai sejahtera. Apa yang paling membuat manusia itu bisa hidup damai? Waktu kita hidup di dalam kekudusan. Bukan ketika punya uang banyak. Karena banyak orang punya uang tapi hidupnya tidak ada damai. Ya, benar saudara. Ya, uang itu bukan jaminan kebahagiaan. Jangan salah berpikir. Jangan suka iri kalau lihat orang kaya. Enak banget ya kaya. Saya banyak ketemu orang kaya raya. Tapi kalau pulang saya bilang sama suami saya, lebih bahagia kita. Iya, nggak bisa tidur kalau malam. Dia punya banyak persoalan. Tiap hari telepon saya diundang makan orang kaya. Saudara, dia yang traktir kami. Makan enak di restoran mahal, jutaan. Kami makan, dia terima telepon, marah-marah terus. Gimana sih? Saya kan sudah bilang. Baru duduk, ditelepon lagi. Bagaimana kamu? Maaf ya Bu Pendeta, maaf saya urusin kerjaan. Saya dibayari, makan damai sejahtera enak. Dia marah-marah. Jadi yang lebih dari pemenang siapa? Iya. Akhirnya waktu dia duduk, dia bilang, maaf Bu Pendeta ya, saya itu biasa urus kerjaan. Saya bilang, Pak, maaf saya mau ngomong juga sama Bapak. Bapak ini kaya, tapi tidak diberkati Tuhan. Iya, benar. Ya. Lalu dia syok waktu saya bilang begitu. Ya, pulang dia bilang sama istrinya, pendeta gila. Berani banget ngatain saya kaya tapi tidak diberkati. Loh iya. Belum tentu orang kaya itu diberkati. Banyak orang kaya hidupnya nggak damai. Ya, makanya saya nggak pernah iri melihat orang kaya. Justru kadang saya kasihan. Ya, kasihan mereka itu tertipu dengan dunia. Tertipu. Kan Alkitab bilang hati-hati dengan tipuan kekayaan. Kekayaan itu menipu. Ya, makanya nggak usah kaya-kaya, amin. Loh kok nggak amin loh? Ya. Berarti kaya semua ini di sini nih. Loh malah amin loh. Orang saya bilang orang kaya nggak bahagia malah amin. Bagaimana sih ini jemaat di Cimahi ini, Bapak Gembala? Ya, jadi siapa yang mau kaya? Ya, siapa yang mau diberkati? Nah, itu yang benar. Tepuk tangan dong buat jemaat di Cimahi. Ya, saudara, ya kaya aja belum tentu diberkati. Tapi orang yang diberkati hidupnya berkelimpahan dan dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu tandanya saudara. Ya. Lalu saudara, saya tuh melihat ya bagaimana orang-orang hidup itu kalau di luar Tuhan ya tidak ada kebahagiaan, nggak ada damai sejahtera. Terus buat apa? Hari-hari ini orang stres, udah duitnya banyak stres ya. Karena banyak prediksi, banyak perkiraan. Wah, nanti kalau uang banyak, kalau kiamat ya buat apa juga tuh uang? Saya berdoa supaya kita semua hidup menjadi orang yang berdampak. Nggak usah tunggu kaya, kita diberkati Tuhan. Dikatakan di sana kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah, sementara kita menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Hati-hati, jangan ada yang gagal di tengah jalan. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Nggak usah bicara Tuhan Yesus datang lah. Bicara tentang kematian, nggak ada satupun dari kita yang tahu kapan kita mati kan? Kalau saya bicara kematian, jangan melirik sama yang sudah tua. Saudara melirik tuh saudara bilang, kayaknya dia duluan ini. Hati-hati saudara ya. Tua itu bukan syarat untuk mati. Saya tadi ya luar biasa ketemu sama Pak Gembala ya. Umurnya Bapak sekarang 87. Wow saudara, itu wow. Itu Tuhan ajaib ya. Bahkan saya lihat Bapak masih naik tangga itu ya nggak goyang-goyang loh, nggak loh. Bapak makan apa Pak? Loh iya loh, ya luar biasa saudara ya. Saya tuh salut kalau melihat orang-orang yang umur lanjut sehat, karena kita kan belum tentu umur kita seperti itu, benar nggak? Kita harus angkat topi bagaimanapun ya, pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa. Ya, umur tua itu bukan syarat mati. Saya doakan satu orang oma saudara. Saya diundang di ulang tahun oma. Umur berapa oma?
Waktu itu dia umur 100. Dalam hati saya, ini pasti ulang tahun yang terakhir. Karena udah 100 loh. Saya tanya sama Oma masih dengar, masih ngomong. Oma, rahasia umur panjangnya apa? Coca-Cola sama es batu. Saya panggil cucunya, Bu, sini deh. Kayaknya Oma ini pikun. Kenapa? Masa saya tanya rahasia umur panjangnya apa? Dia bilang Coca-Cola sama es batu. Cucunya bilang, betul Bu, betul. Oma ini sampai sekarang masih minum Coca-Cola sama es batu. Itu di depannya yang 2 liter. Saya bilang, sampai sekarang? Saudara ya, tahun depan masih ulang tahun 101. 102 meninggalnya 105. Waktu saya tanya, Oma, jadi Oma mau didoakan apa ini? Doakan supaya cepat dipanggil Tuhan. Kenapa Oma? Udah dikasih umur panjang, mau cepat pulang ke rumah Bapak. Udah capek hidup, bikin susah cucu sama anak. Jangan bilang begitu Oma. Oma terus jadi pendoa ya. Saya pikir 100 tahun itu sudah terakhir, ternyata masih sampai 105. Rahasianya minum. Jadi yang mau sampai 105 pulang silakan. Hati-hati loh, ya, menyesatkan ini. Makanya kadang-kadang kan kita dengar orang bilang, jangan minum ini, jangan minum itu, jangan ini. Buktinya, bener nggak? Saya tanya, Oma olahraga nggak? Nggak. Angkat beban? Nggak. Nggak latih otot? Nggak. Minum Coca-Cola plus es batu. Saya ketemu satu bapak, saudara, ulang tahun. Umur berapa Pak? 104. Hah? Bapak 104? Bapak rahasianya umur panjang apa? Dari umur 30 saya nggak makan daging, nggak makan gula, nggak makan tepung, nggak makan roti, nggak makan ini. Sekarang mencapai 104. Jadi Bapak mau didoakan apa? Doakan biar saya mati, Bu. Saya bilang, Pak, kalau tahu dari dulu, makan saja daging, makan saja roti, makan saja tepung, makan semuanya. Nah sekarang Bapak suruh doa biar mati. Kan saya nggak mungkin doakan dalam nama Yesus, matilah kau. Kan nggak bisa toh, karena mati itu juga ya haknya Tuhan. Saya tanya, ya ampun, ya 104, nggak makan apa-apa. Yang lebih bahagia yang mana? Ya, yang makan semuanya plus Coca-Cola sama. Umur 22 mencapai 100 dan 22 minta. Makanya itu jangan terlalu panjang-panjang. Ya, umurnya itu enggak usah lah sampai 105, 106 gitu saudara ya. Tuhan yang paling tahu lah. Tapi saya salut loh lihat Pak Gembala. Ya, 87 saudara, tapi sehat, naik itu enggak. Ya, dan suaranya juga enggak terdengar suara 87 tahun loh. Berdoa tadi ya enggak? Ya, luar. Bapak minum Coca-Cola juga? Tidak. Ya. Jadi hidup ini bukan soal berapa lama kita hidup, tapi apakah hidup kita ini berdampak atau tidak. Nah, dalam kita menanti keselamatan yang akan dinyatakan Tuhan itu, mari kita minta kekuatan Tuhan, saudara, agar kita ini memperoleh kekuatan bertahan di dalam hidup kudus, ya, di dalam perkenanan Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan begini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh apa? Berbagai-bagai pencobaan. Ya, tadi kita sudah baca yang enak-enak, kita disediakan begini di sorga ini. Tetapi bergembira memang akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Yang namanya pencobaan itu enak atau tidak? Banyak orang bertanya kepada saya, Bu, kenapa Bu? Saya udah ikut Tuhan loh, saya ini melayani loh, saya ini pendoa loh. Kenapa Bu, saya ini masih mengalami pencobaan yang begitu berat? Saya bilang, Bu, kau tuh ngerti Alkitab nggak? Kalau kau tuh masih menghadapi pencobaan, itu tanda bahwa kau masih hidup. Amin. Ya, di hidup ini
kita juga memang pasti akan mengalami yang namanya pencobaan. Cuma di kuburan yang tidak ada. Jadi saudara mau pilih mana? Ya, namanya hidup ini ya memang pasti ada pencobaan. Karena kita sedang menanti tadi itu loh. Ya, janji-janji Tuhan yang akan dinyatakan kelak kita akan terima. Saya kemarin terima telepon dari seorang ibu. Bu, Ibu Debbie, saya mau bunuh diri. Ibu tunggu dulu Bu, kenapa Bu? Nangis saudara. Ya udah saya diamin aja dulu biar nangis kan. Nggak bisa bicara kok. Lama saudara. Ibu bisa diam tenang sekarang. Kalau udah tenang ngomong sama saya mau mati aja Bu, saya mau bunuh diri Bu. Ibu tenang, ibu mau bunuh diri kenapa? Suamiku selingkuh Bu. Aduh ibu ya, suami yang selingkuh, kenapa ibu yang mau bunuh diri? Ya kenapa Bu? Makanya jangan terlalu mencintai siapapun lebih daripada engkau mencintai Tuhan. Ibu-ibu, jangan cintai suamimu lebih dari Tuhan. Makanya jadinya gitu. Ketika suami selingkuh mau bunuh. Saya bilang sama suami saya, heran aku, ada orang suaminya selingkuh dia mau bunuh diri. Ya, saya bilang sama suami saya, kamu jangan coba-coba selingkuh. Karena saya nggak akan bunuh diri. Ya kalau itu memang pilihanmu, saya bentangkan karpet merah. Kau sudah tahu kebenaran, benar nggak saudara? Jalani hidup ini ya yang normal aja lah, cintai Tuhan. Saya bilang Bu, semua orang bisa berbuat salah. Hari ini mungkin suami ibu lagi dalam dosa, dia jatuh akibat iblis. Ibu sekarang berdiri teguh, jangan ngomong mau bunuh diri, berdoa buat suamimu. Amin. Tapi Bu, saya nggak apa-apa, udah ibu kerja aja, hidup normal. Ya, bilang sama suamimu, bertobat kau. Saya doakan biar Tuhan menghajar kau dengan caranya. Kan begitu toh? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya Bu. Kalau saya berdoa, hajar suamiku Tuhan. Harus. Ya. Dia tanya soalnya sama saya harus berdoa bagaimana Bu? Ya. Selama ini ibu berdoanya gimana? Tuhan, jamah suamiku Tuhan. Jangan bilang jamah suamiku Tuhan. Bilang Tuhan, hajar suamiku Tuhan. Nggak apa-apa ya Bu Debbie, nggak apa-apa, itu alkitabiah kok. Ya, jadi suaminya pulang dia bilang, aku sekarang doa buat kamu. Doa apa? Tuhan, hajar suamiku. Bu Debbie yang ajari saya berdoa buat kamu seperti itu. Tiba-tiba suaminya telepon saya. Halo, ini dengan pendeta Debbie Basir. Iya, kenapa ya? Kamu tuh pendeta macam apa? Kenapa Pak? Kamu ngajari istri saya berdoa supaya Tuhan hajar saya begitu? Maaf ya Pak, jangan kegeeran kau. Alkitab berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, yang dianggapnya anak. Kalau Bapak masih dikasihi Tuhan, Bapak dihajar sama Tuhan. Tapi kalau Bapak sudah nggak dikasihi, mati kau lagi selingkuh serangan jantung. Langsung, nit. Telepon yang Anda tuju sedang lari. Ya, dia pikir dia mau main-main, saudara. Saya bicara ini dengan sesuai firman Tuhan. Alkitab bilang, kalau kau masih dikasihi, kau diajar sama Tuhan. Ya, bapak-bapak, jangan hidup di dalam dosa. Saya bilang, ya ibu kasih tahu firman itu. Jangan ibu mau bunuh diri, cintai Tuhan. Memang selama kita hidup di dunia ini, pasti akan ada pencobaan. Tapi ayat 7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang sekarang emas berapa 1 gram? Ada yang tahu? Ini naik terus ini, antam ya. Yang suka beli emas ini, saya lihat beritanya tuh di Instagram. Katanya sampai mau mencapai 2 juta per gram. Bersyukurlah yang punya investasi emas. Saya punya 78 kilo. Loh, kok tertawa? Bener, Mas Daniel, suamiku. Nggak usah tepuk tangan, tapi investasinya turun. Makin berat, makin turun harga. Ya, saudara, bayangkan emas itu katanya dengar-dengar mau mencapai sampai 101 gramnya 2 juta. Ya, sekarang tuh sudah hampir berapa ya? 1,3 ya. Terakhir 1,6 ya. Itu yang perhiasan atau
1,6 saudara sekarang. Memang mau sampai di angka 2 juta. Jadi emas itu mahal karena memang emas itu murni. Tapi Alkitab berkata, ya, iman kita ini nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Nah, iman yang bagaimana yang nilainya jauh lebih tinggi daripada emas? Iman yang diuji kemurniannya dengan api. Ya, kalau dalam hidup kita tuh ada api panas enggak saudara? Panas, tersiksa, rasanya enggak betah. Ya, ini saja saya keringetan minta kipas angin tadi nih saudara. Ya, memang sekarang di mana-mana panas karena neraka mulai terbuka. Panas. Ya, kalau panasnya begini aja kita nggak tahan, apalagi nanti di neraka. Ya, nah di dunia ini kita dikasih Tuhan diizinkan ada api. Emas itu dikatakan murni karena dia dibakar dalam peleburan api. Waktu di titik tingkat panas yang tertentu, yang paling panas, emas itu terpisah dari unsur-unsur lain yang ada yang mencampur. Makanya emas itu mahal. Nah, iman kita dikatakan lebih mahal daripada emas yang fana ketika iman kita ini sudah teruji. Ketika saya terima Tuhan Yesus, tantangan yang berat saya alami dari pihak keluarga. Tadinya saya mau dibunuh saudara. Itu tidak gampang. Setiap hari saya hidup dalam ketakutan. Ya, kenapa Tuhan Yesus? Cuma percaya sama Tuhan aja diancam mau dibunuh. Ya, tapi sampai satu titik saya bilang, gak apa-apa lah kalau saya mati saya masuk surga. Ya, puji Tuhan terlewati. Tapi saya bilang, ya udah, kalau kamu tak memilih Tuhan Yesus, ya kamu keluar dari rumah, jangan anggap kamu punya keluarga. Buat apa papi bunuh kamu? Papi nggak dapat hatimu, imanmu, cuma dapat tubuhmu yang mati, tapi imanmu nggak. Jadi kalau kamu tetap Kristen, pergi dari rumah, jangan anggap kamu punya keluarga. Tapi satu hal, kalau kamu pergi, jangan bawa ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya tinggalkan keluarga tahun 96, itu saya baru lulus SMA. Saudara, masih begitu muda dan tidak tahu arah. Tapi Tuhan yang memanggil saya cuma bergantung kepada firman Tuhan. Saya itu baca Alkitab sehari 6 jam. Ya, saya baca Alkitab dan itu yang menguatkan iman saya. Zaman saya bertobat tahun 95, belum ada YouTube, belum ada handphone. Ya, kalau saya mau dapatkan kekuatan ya saya harus pergi ke gereja. Sementara saat itu saya nggak bisa bebas untuk ke gereja. Saya ke gereja aja dulu pakai baju senam. Dulu sebelum bertobat saya ini pelatih senam aerobik. Percayalah dulu saya pernah kurus. Nggak usah memandang dengan wajah yang begitu ya. Iya saudara. Jadi tantangan itu berat. Tapi Alkitab berkata iman itu bertumbuh dari aniaya dan pembacaan firman Tuhan. Jadi kalau mau imannya tumbuh harus banyak mengalami Saya berdoa Tuhan aniayalah mereka ini. Lo aniaya itu bukan hanya saudara mau dibunuh, enggak. Ya, saudara disakiti sama menantu. Itu aniaya lo. Apa itu aniaya? Kita bisa balas, tapi kita tidak boleh balas karena kita mau nuruti firman Tuhan. Itu tersiksa saudara. Ya, rasanya ya mau benci orang, Tuhan bilang nggak boleh. Doakan dia, mintakan berkat. Ya, kita kan kalau mau doakan musuh kita, orang yang berbuat jahat, Tuhan, lagi naik motor diserempet sama beca, ya, terus keseleo kakinya atau patah kakinya. Kita pengennya kan berdoanya begitu, jujur manusia. Tapi Tuhan bilang tidak boleh. Doakan dia, mintalah berkat. Siapa di sini yang sudah pernah berdoa minta berkat bagi musuhnya? Yang lain nggak punya musuh? Saya doakan supaya punya musuh saudara. Nggak apa-apa, ya. Kalau itu untuk membuat kita melakukan firman. Bagaimana mungkin kita bisa berdoa mendoakan musuh kalau kita nggak pernah punya musuh? Seringkali Tuhan akan izinkan. Ya, kita sudah berbuat baik, ada aja orang yang jengkel sama kita. Nggak apa-apa, itu diizinkan Tuhan. Itu teraniaya saudara. Ya, anak yang tersakiti oleh orang tua, engkau rasanya pengen begini tapi kau nggak bisa balas, itu aniaya. Ya, tapi di situ iman kita bertumbuh. Belajar. Saya banyak mendengarkan kesaksian orang-orang yang tadinya mau bercerai, hidup dengan egonya masing-masing, tapi ketika mereka mendengarkan firman yang saya sampaikan lewat YouTube, mereka belajar untuk menaklukkan daging dan melakukan kehendak Tuhan. Mereka nggak jadi bercerai loh.
Ya, saya lagi makan di Salatiga di restoran, datang 2 orang suami istri, saudara. Tiba-tiba istrinya itu berlutut di kaki saya, dia nangis. Saya kan risih ya, dalam hati saya, Bu, please ya Bu, kenapa Bu, berdiri dulu, jangan begitu, jangan nangis begitu, Ibu berdiri, nanti dipikir orang saya ini ngapa-ngapain Ibu loh di sini. Ya, dia bilang, Bu, terima kasih Bu, berkat semua firman Tuhan yang Ibu sampaikan lewat YouTube Ibu, kami berdua ini tadinya mau bercerai Bu, tapi sekarang kami dipulihkan Tuhan, sekarang kami tiap malam ikut mesbah doa Bu, terima kasih. Karena mereka mau belajar melakukan firman. Tadinya pertikaian dalam rumah tangga mereka itu menjadi satu kemelut api yang rasanya menyala dan sangat menyiksa. Tapi waktu mereka tahu firman, bahwa ternyata semua itu Tuhan izinkan terjadi. Ya, kita ini suami istri dibentuk, ya suami dibentuk oleh siapa? Istri dibentuk oleh siapa? Suami. Ya, karena manusia menajamkan sesamanya. Ya, saya dengan suami saya, puji Tuhan, kami dibentuk. Saya dari suami saya orang Solo, ya saya Sulawesi. Ya, jadi Solo tapi ada wesinya. Kami ketemu, saudara, dipertemukan Tuhan. Ketemunya di gereja lagi, tempat yang sangat kudus dan sakral. Lalu ketika kami menikah, apakah semuanya enak-enak saja? Enggak, ada proses. Saya pikir dulu, saya ketemu suami saya pelayanan, saya juga pelayanan. Ini sama-sama orang pelayanan. Pasti kalau berantem, haleluya, puji Tuhan kau. Ya, bayangan saya kan begitu, karena kita sama-sama pendeta, sama-sama hamba Tuhan. Bayangan saya, pasti kalau berantem nih pasti menyanyikan mazmur dan kidung puji-pujian. Ya, ternyata yang namanya manusia itu tetap manusia. Walaupun pendeta, kita punya ego, kita punya perasaan, ya, kesombongan, ya. Berapa kali kami ini dibentuk, saudara, ya, rasanya itu saya, ya, menikah itu, orang berpikir dulu menikah itu enak, ternyata menikah itu waktu masuk dalam proses. Ya, proses pertama kami itu masalah bahasa. Orang Solo itu nyaris tak terdengar. Mirip-mirip sama orang Cimahi. Ya toh? Orang Cimahi ini kalau ngomong lembut enggak. Ya, sementara orang Sulawesi, ya, kita nih kalau ngomong nadanya tinggi terus. Tiap hari tersinggung suami saya. Ya, saya itu bicara sama dia baik-baik, saudara. Saya panggil dia Jo, artinya bojo. Tapi karena orang Sulawesi yang panggil jadi Jo. Kalau orang Solo yang panggil kan Jo. Ya, jadi saudara, saya tuh panggil dia Jo, ayo mangan. Dia datang gini, nggak usah nesu toh. Saya bilang, aku ini nggak nesu, ini biasa. Tapi nadamu tuh nesu, orang stres, saudara. Ya, stres. Tiap hari salah pengertian, dan itu apa ya? Saya sudah berusaha loh. Ya, tiap hari ngomong itu, ngomong apa aja. Kenapa sih kamu kalau ngomong emosi terus? Yang tidak emosi malah jadi. Saya tuh ngomong sama suami saya ini dibesarkan di Sulawesi. Orang Sulawesi itu kalau ngomong memang begini, selalu nadanya tuh tinggi di belakang. Dia bilang, makanya kamu tuh belajar ngomong koyo wong Jowo. Gimana ngomongnya wong Jowo? Di belakang itu nadanya turun, jangan naik. Saya bilang, ya saya akan coba, saya akan belajar. Ya, tiap hari belajar, tapi masih keceplosan. Ya, jadi saya panggil dia, Jo, ayo mangan. Stres. Sudah berusaha melakukan yang terbaik, tetap salah, saudara. Bayangkan persoalannya itu terus kita berdoa. Itu terus, saya tuh bangun pagi ngomong, Say, itu gini. Dia teriak. Aku kaget loh. Saya bilang, lah, memang saya begini. Lama-lama kayak gini, aku bisa kena serangan jantung. Dan kan saya merasa, kok saya disalahin lagi, nanti dia kena serangan jantung beneran, dibilang gara-gara nikah sama saya. Ya, jadi saudara, saya bilang, kamu kalau memang mau cari istri yang kayak orang Jawa, kenapa kamu nggak nikah sama Sri Rezeki? Ya, kenapa kamu cari Dedi Basir? Gitu kan, saudara, ngapain gitu kamu nikahnya sama saya? Saya ini orang Sulawesi. Setiap hari Mbok Nek ngomong itu, nada belakangnya turun. Lalu saya bilang sama dia, coba kamu ngomong nada belakangnya naik.
sama sulitnya, dia pun tidak bisa. Orang saya itu kalau negur anak-anak saudara, saya bilang sama dia, kamu tuh kalau sama anak-anak, anak nakal, marah, saya marah. Tolong please marah. Marahnya itu, dek, gue kok ngono, itu bukan marah. Itu bukan marah aku stres aku. Ya, jadi sama seperti dia berusaha untuk menyuruh saya lembut, demikian juga saya itu pengen menyuruh dia itu agak, kami stres saudara. Tiap hari kita ribut cuma masalah begitu. Tiap hari ribut, ya masalah bahasa, benar-benar. Tapi ketika kami itu menyadari, kami dibentuk sama-sama dari keluarga yang berbeda. Saya itu di rumah melihat papi saya itu kepala kantor, tapi dia bisa turun di dapur. Kadang-kadang dia bikinin mami saya kopi, kadang-kadang dia yang masak. Nah saya menikah dengan suami itu dari Solo. Wong Solo itu, suami itu koyok rojo. Tahunya duduk di meja, perintah istri, ya, teh manis, nggih. Istrinya, nggih. Ya, sego, nggih. Jadi waktu kami menikah, saudara bisa bayangkan, saya datang dari keluarga yang melihat gambar suami yang seperti ini. Saya menikah dengan suami saya, dia juga di rumah melihat gambar keluarga yang seperti itu. Ya, waktu saya masih punya anak satu, kami baru menikah tuh kan masih bulan madu tuh, semuanya penuh madu. Ya, biar capek, kamu capek? Enggak kok, enggak apa-apa, kamu duduk aja, belum punya anak, masih bulan. Masih banyak madunya, madu kelengkeng, madu hutan, ya toh. Begitu punya anak 1, 2, tidak pakai pembantu, persiapan madu mulai entek. Yang tersisa tinggal lebah. Apalagi kalau lebahnya lebah hutan, itu kalau gigit berbisa loh. Ya, waduh saudara, stres saya. Madu mulai habis, saya urus anak 2, ngurus di rumah, dia seperti raja. Kopi, ya, kalau dulu nggih, dia sekarang punya kaki 2, tangan 2 atau sama kan? Ke dapur sendiri sana, ada gula, ada kopi di sana, bikin sendiri. Kaget dia, kenapa jadi lebah hutan? Ya, memang begitu. Ya, manusia aslinya keluar saudara. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Ya enggak saudara? Ya, akhirnya dia di situ mulai kaget dengan saya pun juga ya. Kamu kira ya, kamu tahu nggak? Papi saya itu kerja kantor, kepala kantor, pulang dia masak di rumah. Kadang-kadang dia bikin mami saya kopi. Ya, memang papi saya itu suami teladan. Dia jawab, makku itu istri teladan. Bapakku tinggal minta sego, enggih. Dia bilang, aku tidak pernah lihat makku marah-marah. Saya jengkel dengar gitu saudara. Iya. Saya bilang, yaudah kalau gitu kita nikahkan aja makmu sama papiku. Biar rumah tangga mereka jadi rumah tangga yang luar biasa. Saudara, kalau sudah begitu, bagaimana ada surga dalam rumah tangga kita? Ego masing-masing yang keluar. Sampai satu kali saya temukan ayat firman Tuhan yang berkata, apapun yang kamu lakukan untuk sesama manusia, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya urus anak 2 tanpa pembantu, bersihin rumah, saya mau marah-marah, rumah kotor. Ayat itu bicara untuk Tuhan. Saya ngepel untuk Tuhan. Nggak berani ngomong karena untuk. Dia teriak kopi, saya ke dapur, saya bikin kopi, saya kasih krim, saya aduk untuk Tuhan. Kalau untuk manusia kasih sianida sedikit, maka matilah kau. Ya, tapi karena untuk, kalau kau bikin kopi untuk Tuhan, kau kasih racun, itu untuk Tuhan. Saya belajar tutup mulut untuk Tuhan. Ya, ketika kita mempraktikkan firman Tuhan, ya akhirnya saya melihat suami saya mulai berubah.
Ya, dia mulai bantu di dapur, dia mulai apa. Saya kadang duduk di meja, dia datang bikinin saya kopi. Saya, ini aku bikinin kopi ya. Ini bikinnya dengan cinta loh. Nggak ada saling menuntut, ego dimatikan. Dulu ribut kami terus tiap hari, masalah kecil jadi besar. Ya, kalau sudah begitu nggak mungkin rumah tanggamu diberkati, nggak mungkin Tuhan curahkan berkat berkelimpahan dalam rumah tangga kita. Kenapa? Tiap hari ribut. Karena Alkitab berkata, di mana ada dua orang hidup sehati sepikir bersama, kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan. Ya, jadi kami bertobat, saudara. Saya buat komitmen dengan suami, saya tidak akan memaksa kamu tunduk kepada saya juga tidak tunduk kepadamu dalam artian apa yang kamu mau, tapi kita tunduk pada firman Tuhan. Waktu istri tunduk kepada firman, suami tunduk kepada firman, maka rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Ya, ayo hidupi firman Tuhan. Itu lagu tadi bilang, hidupku menggenapi firman-Mu. Artinya apa menggenapi firman Tuhan? Kalau Tuhan bilang ya jangan marah, jangan marah. Kita menggenapi firman-Nya, artinya menjadi pelaku firman. Banyak hal besar yang Tuhan mau percayakan dalam hidup kita. Waktu kami mulai berdamai, menurunkan ego masing-masing, kami baru melihat Tuhan bukakan jalan dalam rumah tangga kami. Saudara, Tuhan mulai bawa kami dalam visi-visi yang besar. Ya, dari Solo Tuhan bawa kami pindah ke Jakarta 15 tahun yang lalu. Kami tinggalkan kota Solo, dapat suara Tuhan untuk berangkat ke Jakarta. Seperti Abraham disuruh Tuhan tinggalkan negeri. Ya, lalu kami berangkat ke Jakarta. Setahun pertama nggak ada pelayanan. Kami hidup, saudara. Ya, aduh, benar-benar dengan iman, naik motor, anak-anak masih di Solo. Kita pulang Jakarta Solo 2 minggu sekali lihat anak. Tadinya masih ada duit, naik pesawat. Ya, karena di Jakarta juga tidak ada pelayanan. Tuhan panggil, katanya Tuhan, aku akan memberikan kepada kalian hal yang besar di Jakarta. Ternyata sampai sana tidak ada pelayanan. Yang tadinya di Solo kami pelayanan setiap minggu, di situ tidak ada 1 tahun tidak ada pelayanan. Kita pulang naik kereta, naik pesawat, mulai duit habis, naik kereta, habis lagi duit, naik bus. Sampai 1 kali saya dan suami pengen lihat anak, kita pulang naik motor, saudara, karena tidak ada duit. 18 jam Jakarta Solo, hujan dari Cirebon sampai di Solo. Badan saya kedinginan, tangan saya biru, kaku semua. Di jalan saya nangis bercucuran air mata. Air mata bercampur air hujan. Bener saya bilang, Tuhan, karepmu Tuhan. Itu bahasa tertinggi dari penyerahan saya kepada Tuhan. Apa yang Engkau mau dari hidup kami, Tuhan? Saya ini ikut Tuhan kok ya menderita terus. Tapi kalau ini yang Kau mau, karepmu. Sampai di Solo jam 3 pagi. Besok anak-anak bangun, anak saya yang paling kecil waktu itu masih TK kecil, saudara. Ya, saya harus balik ke Jakarta. Lalu anak-anak bilang, Mami, kenapa Mami balik ke Jakarta? Mami di sini aja. Saya bilang, Dek, Tuhan yang panggil Mami sama Papi. Padahal di Jakarta nggak ada pelayanan. Tapi kami berdua, saudara, bersepakat untuk ayo kita sama-sama genapi panggilan Tuhan. Memang saudara ya orang itu miskin susah, kaya juga. Jadi saudara mau yang mana? Mau yang tidak susah ya, itulah manusia. Saya ketemu orang, saudara, ya pusing suami istri. Kenapa? Pusing, Bu, punya mesin gak ada orderan. Ya udah, kamu berdua bertobat cari Tuhan. Sungguh-sungguh jangan banyak berantem. Karena keluarga itu kalau banyak berantem tidak ada berkat. Amin. Suami istri jangan sering-sering berantem. Tokomu sepi nanti, usahamu sepi, duit tidak mau datang sama orang yang suka. Ya. Ya, suami istri bilang dong kanan kirinya, jangan berantem kita berdua ya. Biar berkat Tuhan datang. Amin. Ya benar loh ya. Yang kedua, kalau mau rumah tangga diberkati, bapak-bapak jangan pelit sama istrimu. Ibu-ibu yang amin, bapak-bapak dong yang amin. Ibu-ibu langsung kenceng amin. Ya padahal ini untuk bapak-bapak ya. Bener ya, suami yang mengasihi istri itu berkatnya banyak. Enggak ada amin? Ya, karena kalau istrimu bahagia tuh pasti rumah tanggamu juga bahagia sejahtera. Ya lalu saudara saya bilang, ya sudah kamu berdua bertobat, jangan banyak berantem. Dulu berantem terus saudara.
Ya, sekarang jangan banyak berantem, cari Tuhan, kita berdoa yuk supaya mesinmu tuh jalan, dapat orderan. Ya udah, saya doakan. Sudah saya pulang, Bu, puji Tuhan Bu, rame Bu, sampai enggak cukup sekarang. Jadi mau tambah mesin. Ya, tambah mesin. Saya ketemu mereka, kebanjiran orderan, stres juga mukanya. Saya bilang, kenapa kalian berdua stres? Kebanyakan orderan Bu, pusing. Dikejar-kejar Bu. Loh, lah dulu saya ketemu kamu tuh pusing begini loh, stres, nggak ada orderan. Sekarang saya ketemu kamu, orderan banyak, sudah dikejar-kejar, tapi mukamu tetap stres. Apa saya doain lagi supaya balik lagi nggak ada orderan? Saudara, manusia itu ya, memang ya begitulah saudara ya, miskin susah, kaya juga susah. Makanya yang enak itu orang yang diberkati Tuhan kayak saya ini loh. Haleluya saudara ya, diberkati Tuhan loh. Kemarin baru pulang saya jalan-jalan dari Jepang, semua dibayari. Nanti ke Amerika semua dibayari. Haleluya enggak? Jadi uang saya bisa buat bangun gereja di desa, bisa buat pelayanan di sekolah misi saya. Ada 30 anak di sana bersekolah gratis selama 6 bulan, mereka jadi hamba Tuhan. Ya udahlah, hidup ini kita syukuri. Ya jangan berantem masalah harta. Anak yang bungsu datang bilang sama papanya, "Pak, sini dong." Saudara, kita tahu bagaimana hati Bapa. Sebenarnya ayat ini sedang membahas tentang hati Bapa yang begitu luar biasa. Tidak dicatat di ayat ini bapaknya marah dan ngamuk, ngomong, "Dasar anak kurang ngajar, Bapak belum mati." Ya kemarin saya baca berita saudara. Ini lagi viral di TikTok videonya. Dua orang suami istri itu ya di syuting mereka curhat. Dia itu orang Tangerang, tadinya orang kaya banget, sekarang diusir keluar dari rumah mereka. Semua hartanya dibalik nama atas nama anaknya, bahkan rumahnya diambil anaknya. Dan dua orang tua ini sekarang terluntang-lantung, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, karena hartanya semua rumahnya diambil oleh anaknya. Ya, jadi dia bilang, ya saya sudah tanda tangan semua nama, ternyata anak saya memperlakukan saya seperti ini. Dia lagi viralkan ini di TikTok saudara ya. Sekarang tuh di Indonesia gampang, mau viralkan sesuatu syuting aja, upload di TikTok atau kirim ke lambe turah. Ya itu langsung turah-turah itu lambe-lambe saudara ya. Jadi memang benar di Indonesia ini luar biasa. Tapi di sini saudara, bapak itu tidak diomongin bapaknya marah atau ngomong, "Dasar kamu gini-gini." Enggak loh. Ya dia bilang, "Beri harta bagian milikku." Ayat 13. Baca bersama ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu apa? Menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia apa? Memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Orang itu kalau nggak biasa kerja lalu dapat harta, ya begini kelakuannya. Makanya orang tua jangan ajari anakmu itu terlalu gampang hidupnya, bikin dia agak menderita, amin. Loh, malah ketawa, apa saya yang salah? Ya, begini kalau ndak pernah kerja, lalu akhirnya dikasih hidup yang enak, ya karena nggak pernah diproses, ya dia nggak pernah tahu caranya cari uang seperti apa, susahnya hidup itu seperti apa, akhirnya begitu dapat harta, pergi berfoya-foya, memboroskan karena dia nggak pernah tahu susahnya cari uang. Kita bisa melatih anak-anak kita itu menderita saudara. Ya, anak saya tuh dari SD, SMP, SMA mereka harus naik transportasi umum, entah itu Gojek atau angkot ke sekolah. Nah sekarang ini ada anak saya SMA kelas 3, ya marah-marah, "Mam, aku tuh loh sekolah naik Gojek, hujan, ini kan tiap pagi hujan." Saya bilang, "Enggak apa-apa, ya mbok aku diantar naik mobil." Ya dulu kakakmu tuh semua menderita begitu. Jadi kamu enggak apa-apa kalau hujan pakai mantol, ya hujan, tapi kadang kalau hujan begini itu Gojek mantolnya bau, Mam. Ya memang enggak kering toh. Enggak apa-apa, kamu jalani aja hidupmu. Kadang basah sampai di sekolah, enggak apa-apa ya. Itu namanya proses. Nanti kalau sudah lulus baru boleh naik mobil. Sekarang jalani dulu prosesnya. Pulang sekolah saudara karena mau ujian, kadang malam dia harus bimbel lagi. Saya dengar di atas mesin cuci hidup, dia lagi nyuci baju. Jam 9 malam. Saya biarin. Seringkali kita harus tega saudara. Ya supaya mereka dari hal-hal perkara kecil nih.
Ajari anak-anak kita. Nanti karena malam dia sudah nyuci, bangun pagi nyetrika bajunya sendiri. Biarin ya, jangan apa-apa kita tolong. Jadinya seperti ini nih. Dapat duit ya, bukannya investasi atau usaha lagi, dijual untuk apa? Berfoya-foya. Ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya, habis nih duitnya. Sudah habis duitnya, timbul apa? Bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Melarat ini di bawahnya miskin. Ya, miskin itu masih di atas. Kalau sudah melarat, ini sudah di bawahnya miskin. Arti memang sudah tidak ada apa-apa. Ya, sudah berfoya-foya, dihabiskan, tiba-tiba datang bencana kelaparan. Ingat saudara, dalam hidup ini kita harus berhikmat. Sebab kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi kan. Mungkin kalau nggak ada bencana kelaparan, ya dia masih bisa kali ngosek-ngosek kanan kiri, meminta-minta atau apa. Tapi kalau sudah yang namanya bencana kelaparan, kita bersyukur Indonesia dipelihara dan dijaga Tuhan. Katakan, nggak usah mengeluh beras naik. Memang ini mau lebaran. Yang kedua, banjir di mana-mana jadi gagal panen. Kasihan petaninya. Ya, ada teman saya bikin status. Harga beras tahun ini itu yang terburuk daripada tahun 95. Lah iyalah, udah berapa tahun? 26 tahun. Lalu bayangkan, saya bilang jangankan beras ya. Ya ini apalagi mau lebaran. Jadi memang semua naik. Tapi masih ada beras yang bisa dimakan, bersyukur. Amin. Nggak usah bikin status. Saya lihat hari-hari ini sosial media, beras naik. Ya ternyata nunggu mana makan gratis, pret. Saudara ya, nggak usah nunggu makan gratis. Ya makan sendiri kalau masih bisa makan, amin. Sukanya kok gratisan. Ya, jangan punya iman yang gratisan. Makan sendiri selama masih ada. Saya justru di masa-masa begini, saya bagi sembako. Bilang amin dong. Ya kita orang Kristen, ayo menjadi orang yang berbeda. Nggak usah banyak mengeluh, tetap menjadi berkat. Amin. Ya karena kita percaya, kita hidup karena berkat Tuhan. Ya keadaan di sekeliling bisa berubah, tapi kalau Tuhan yang menjaga, Ishak itu loh, dia menabur di masa kering, di masa kelaparan. Tuhan bilang, di tengah masa kekeringan, Ishak bertambah kaya, semakin kaya dan semakin bertambah kaya karena dia mau menabur. Saudara, dikatakan di sini akhirnya datang kelaparan. Kita bersyukurlah Indonesia tidak ada kelaparan. Ayat 15 dikatakan di sana, lalu ia apa? Pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Nanti sudah habis uang baru cari kerja. Sebenarnya kalau uang masih di tangan, mikir mau kerja apa. Ini anak-anak muda ya hari-hari ini ya, jangan terlena ya. Anak-anak muda sekarang itu baru lulus saja sudah berasa udah party-party ya. Ada yang baru lulus SMA sudah mabok, kasihan deh lu, hidup masih panjang ya. Saya tuh kemarin baru pulang dari Jepang, saudara. Saya melihat Jepang itu negara yang maju sekali ya, dan mereka makmur, saudara. Saya bisa bilang makmur kenapa? Itu saudara, di toilet umum semua, di toilet rest area, di toilet umum, toilet itu semua pakai yang toilet modern, yang di Indonesia kelasnya di hotel-hotel bintang 5, yang ada pencetannya cebok, air panas, air dingin. Itu kan di Indonesia dipakainya di hotel mulia, di hotel mana buat kelas-kelas. Di sana ndak, itu buat di parkiran, di toilet umum semua begitu. Berarti canggih toh? Ya lebih maju lah dari Indonesia ya. Indonesia kadang dipencet air ndak keluar toh. Di sana bisa pilih air panas, air dingin loh saudara. Ya. Lalu saudara, luar biasa loh, Jepang itu sangat maju, negaranya sangat luar biasa, bersih, ndak ada sampah saudara. Tapi ya tingkat bunuh dirinya nomor 1 di dunia. Ya kenapa saudara? Pemerintah Jepang sekarang sedang berpikir bagaimana membuat rakyatnya itu bisa berbahagia. Ya, kemajuan teknologi itu ternyata tidak menjamin kemakmuran sebuah negara, tidak menjamin kebahagiaan.
Kita tahu bersama Jepang itu, ya mereka percaya kepada dewa matahari, mereka tidak percaya Tuhan. Ternyata saya selalu berkata, yang bisa mengisi kebahagiaan di jiwa manusia itu bukan uang, bukan kekayaan, tetapi itu Tuhan, hanya Tuhan. Tanpa Tuhan, ya kami lewat di salah satu hutan di sana, ya itu dikatakan sama guide-nya, Bu, ini hutan bunuh diri. Itu di bawah Gunung Fuji, itu disebut juga lautan pohon, ya itu pohon semua saudara. Jadi orang-orang kalau mau bunuh diri mereka masuk ke hutan itu, ya. Dan pemandangan kalau masuk ke hutan itu saudara nanti bisa lihat ada tengkorak masih tergantung di situ bunuh diri, ada yang duduk di bawah pohon, ada yang ya pokoknya tengkorak semua. Orang-orang datang ke sana bunuh diri membawa barang-barang kesayangan mereka, bawa laptop, bawa apa. Tapi waktu mau masuk hutan itu ada tulisan, ingat engkau punya keluarga yang mengasihimu. Tapi dia tidak mendapat keluarga yang mengasihi, makanya dia bunuh diri, ya. Dan ya mereka itu di sana saudara, kita jarang lihat anak kecil. Bahkan pemerintah Jepang itu menyuruh warganya untuk punya anak. Nanti kami biayai anak itu. Tapi tidak ada yang mau punya anak. Mereka di sana nggak mau punya anak. Makanya Jepang ini terancam populasi penduduknya. Karena di satu kampung itu saudara, kampung itu sudah tidak ada orang. Rumah-rumahnya ditinggali kosong. Orangnya mati, tidak punya anak. Dia nggak bisa wariskan kepada siapa-siapa. Ya, beda di Indonesia, rumah satu berebut anak 13. Di Jepang orang mati nggak ada anak, jadi rumah itu kosong. Ada satu kampung yang memang benar-benar kosong, nggak ada penghuni. Ya saudara nanti bisa lihat di YouTube ya, kampung kosong di Jepang, rumah ditinggali begitu saja nggak ada orang. Ya, saya sampai mikir, ya aduh bagaimana ya di Jepang itu, mereka tuh luar biasa saudara, penghasilannya juga ya cukup tinggi di sana, UMR-nya. Ya pemerintah sudah berusaha suruh ayo punya anak. Nggak mau punya anak. Di Indonesia pemerintah udah bilang, ayo 2 anak cukup. Ya tetap jadi 12. Ya itu di Indonesia. Perbedaannya lagi saudara, saya melihat anak-anak muda. Makanya saya mau bilang sama anak muda ya. Di Jepang anak SMP itu bikin robot. Di Indonesia anak SMP bikin anak. Makanya populasinya banyak saudara. Nah ini kita perlu ya untuk memberikan pendidikan ya, supaya anak-anak itu ayo. Anak muda, engkau pikirin masa depan. Ya jangan seperti anak ini, sudah habis harta baru mikir mau kerja. Ya waktu dia habis jual dia tidak pikir ini buat apa ya, buka warung kek atau investasi kek. Tapi sudah habis semuanya, baru dia memikirkan untuk mencari pekerjaan. Akhirnya dapat pekerjaan. Ya yang paling ya bagus pekerjaan yang diberikan adalah apa? Menjaga babi. Dari anak orang kaya, tiba-tiba turun derajat jadi penjaga babi. Setengah mati enggak saudara? Setengah mati, dia belum pernah diproses. Ayat yang ke-16 dikatakan di sana, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Bayangkan loh, pengen makan ampas babi tok. Cuma pengen makan makanan babi, tapi dikatakan di sana apa? Tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Jadi dia belum makan, pengen makan. Yang tadinya hura-hura, foya-foya, dugem ya, jeduk. Sekarang turun di kandang babi. Pengen makan makanan babi, tapi tidak ada yang beri. Tragis nggak saudara? Kasihan, benar, melarat, rat, di bawahnya miskin. Apakah karena siapa ini yang salah, ini siapa? Ini takdir atau nasib? Takdir itu ditentukan Tuhan. Nasib itu manusia yang buat. Kalau ini siapa yang buat? Dia sendiri kan. Nah ini nasib saudara. Nasib bisa dirubah. Nggak ada kata nasib sudah menjadi bubur. Ya nasi sudah menjadi bubur. Bubur dikasih kasih bawang goreng, ya minyak wijen sedikit jadi bubur ayam. Masih bisa enak. Jadi nasib itu kita yang buat. Sampai pengen makan makanan babi tapi tidak ada yang kasih loh. Bayangkan, kasihan banget nih saudara. Lalu ia menyadari, ya ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Ya 17 dikatakan katanya, ya
Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ya, kalau kita jadi bapaknya, kita bilang apa, saudara? Pret. Ya, saudara lihat, dia baru ingat, ya ampun, di rumah bapakku itu banyak pegawai. Dia karena melihat dari kecil bahwa pegawainya bapaknya itu makan dengan makanan berlimpah-limpah. Dia ingat, bayangkan loh, orang upahan bapakku aja makan makanannya berlimpah. Aku di sini mati kelaparan. Ayat 18 dikatakan di sana, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Nasib bisa dirubah ketika ada pertobatan di dalam hidup kita. Katakan, amin, saudara. Seburuk apapun yang sudah engkau alami, sebesar apapun dosa yang sudah engkau buat, kalau ada pertobatan di dalam hati kita, cuma itu kuncinya kok. Tuhan itu menunggu orang berbalik. Dan berbalik itu bermula itu dari dalam hati. Makanya kita nggak bisa suruh-suruh anak-anak kita, ayo bertobat, suruh orang bertobat. Kalau bukan dari dalam hatinya, semuanya palsu. Ya, dari dalam hati dia akhirnya berpikir, aku akan bangkit. Ayo bangkit. Jangan terpuruk dalam keadaanmu. Kalau dia tinggal di situ, dia pasti akan mati. Mau makan makanan babi aja nggak ada yang kasih. Dia bilang, aku pasti mati di sini. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Kesadaran akan kita sudah melakukan kesalahan dan dosa itu penting di mata Tuhan. Sebab Tuhan menilai sikap hati kita. Semua bermula dari hati. Makanya jagalah hatimu. Ya, tidak ada dosa yang terlalu berat yang tidak bisa diampuni Tuhan, saudara. Enggak ada kesalahan yang terlalu besar yang Tuhan tidak mampu untuk mengampuninya, asalkan kita benar-benar sadar dan bertobat. Datang kepada Bapa, kembali, bangkit, jangan terpuruk. Ya, jangan bilang, ya sudah nasibku lah, ya sudahlah, biarinlah. Ayo lakukan sesuatu. Ketika engkau sadar engkau sudah jatuh, engkau berdosa, engkau melakukan kesalahan, bangkit. Di Jepang itu, saudara, ya banyak orang bunuh diri karena ternyata mereka itu nggak punya hati atau jiwa yang memang benar hanya datang dari Tuhan saja itu. Ya, merasa bahwa aku butuh sorga. Orang ini bilang, kalau di Jepang mungkin ini sudah pergi ke hutan itu bunuh diri dia. Udah gantung diri. Ya, tetapi dia bilang, ya aku akan bangkit, aku akan pergi kembali kepada Bapakku, ya, dan aku akan berkata, aku sudah berdosa terhadap surga dan juga terhadap Bapa. Sikap hati kita, saudara, niat kita untuk kembali ke jalan yang benar, itu yang Tuhan perhitungkan. Sebab pemulihan bisa terjadi. Engkau kembali bisa mengalami berkat sukacita, damai sejahtera, bahkan berkat-berkat materi. Orang diberkati Tuhan itu salah enggak? Enggak. Menjadi kaya itu dosa enggak? Enggak, asal hati kita siap. Ya, asal hati kita siap. Ya, kalau kita menjadi kaya lalu memang untuk kita ini iya, minta air, saudara, ya. Kalau ada jeruk hangat sih lebih bagus, ya. Saya terlalu bersemangat. Saudara, untuk kita ini bisa menjadi berkat, ya kita ini memang harus punya berkat, kan? Apakah salah pendeta diberkati, saudara orang Kristen diberkati, jadi kaya? Enggak. Tetapi ketika engkau kaya, engkau harus menjadi berkat. Saya kalau nggak diberkati Tuhan lewat YouTube, saya nggak bisa dong bangun sekolah Alkitab. Ya, saya nggak bisa menyekolahkan anak-anak dari desa-desa itu sekolah gratis untuk menjadi hamba Tuhan. Nggak bisa. Makanya Tuhan
Tuhan itu rindu loh memberkati kita. Kalau kita belajar di Alkitab dari kisah Abraham, Ishak, Yakub, mereka disertai Tuhan dan mereka juga diberkati dengan harta dan kelimpahan. Ya, bukan nasib kita saudara menjadi miskin. Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala isinya dan Dia berkata, aku memberikan kepadamu, ayo kelola, ya, dapatkan berkat supaya hidup kita juga menjadi berkat. Ya, tapi saudara, banyak orang berpikir ya sudahlah. Kita lihat saudara, ketika kita punya sikap hati yang besar, punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, kita mau bangkit dan tidak terpuruk pada keadaan itu saudara, maka dikatakan di sana ayat 19 dia berkata begini, aku tidak layak lagi disebutkan apa? Anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Bertobat dia, sudah tahu diri berarti kan. Dia tuh mau pulang ke rumah, bukan mau jadi anak lagi loh. Ya, bukan mau jadi anak lagi. Berarti sikap hatinya sudah berubah. Dia pengen pulang, cuma karena dia bilang, kalau di rumah bapakku, pegawainya itu makannya banyak. Di sini saya sama-sama jadi upahan, makan makanan babi aja enggak dapat, enggak ada yang kasih. Lah mending aku jadi orang upahan di rumah papaku. Aku mau pulang. Jadi saudara, kalau kita membahas ayat ini tidak sepenuhnya anak bungsu ini salah. Ya, memang dia sudah salah ketika meminta harta itu sebelum waktunya dan salah dalam memboroskan. Tetapi kemudian waktu dia menderita, dia bertobat. Dia bertobat. Kenapa bapaknya terima? Karena memang bapak melihat hati, niat hatinya loh. Dia bilang, aku akan pulang, aku akan ngaku dosaku, bahwa aku sudah bersalah terhadap Tuhan dan juga Papa. Tapi aku balik ke sini bukan lagi sebagai anak, aku mau diterima sebagai orang upahan Bapak. Tolong terima aku sebagai orang upahan, sebagai pegawai saja, karena untuk makan saja di tempatmu itu ada makanan. Wow, nggak saudara? Ini loh yang Tuhan lihat. Kita belajar dari anak bungsu ini. Ya, dia memiliki hati yang luar biasa. Setiap kita pasti pernah berdosa. Nggak ada orang yang tidak pernah berdosa, saudara. Tapi bagaimana sikap hati kita? Bagaimana kita mengubah semua hal dulu dengan kesombongan, dia pergi hura-hura menghabiskan harta. Memang proses itu membuat orang itu bisa bertobat. Makanya saya berdoa, ya Tuhan proses setiap anak-anak orang Kristen yang belum diproses itu harus diproses. Jangan benci dengan teguran Tuhan, jangan benci dengan ajaran Tuhan, karena teguran Tuhan seringkali membawa pertobatan. Amin. Ajaran Tuhan membawa pertobatan. Bayangkan dia punya sikap hati yang berkata, aku ini sudah salah, dan dia tahu, dia bilang, aku tidak layak. Aku sudah tidak layak disebut anak Bapak. Aku ini datang ke sini, jadikan aku sebagai salah seorang upahan. Aku mau melamar jadi pegawaimu, tapi sekalian aku mau minta ampun dosa sebagai anak. Lalu saudara, ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Kenapa dikatakan sejak dia masih jauh ayahnya sudah melihatnya? Apakah dia sudah telepon, Pak aku mau pulang? Waktu itu belum ada handphone. Ya, kenapa ayahnya melihatnya? Saudara tahu, bapak itu setiap hari duduk di depan rumah. Dia melihat dari kejauhan, kapan anakku itu balik. Itu hati bapak. Tuhan itu selalu menunggu kapan kita mau kembali kepada Dia. Kapan kita mau bertobat? Sebab kasihnya, pengampunannya, pemulihannya, itu yang selalu Dia ingin berikan kepada kita. Makanya ayat ini berkata, dari jauh. Karena setiap hari, mulai pagi sampai malam, kerjaannya Bapak ini cuma berdiri di depan rumah dan menunggu kapan anakku pulang. Dia tunggu saudara. Dia tunggu saudara dan saya hari ini.
kuncinya hanya ketika kita mau berbalik, datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia Bapa yang menunggu. Ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu dikatakan apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Penerimaan. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saudara, di dalam keluarga pasti ada konflik, pasti ada masalah. Tetapi waktu kita punya hati Bapa, ya, maka kita harus bisa mengampuni. Suami, ampuni istrimu. Istri, ampuni suamimu. Orang tua, ampuni anakmu. Sebesar apapun kesalahan yang dia buat. Anak-anak, ampuni orang tuamu. Kita harus memiliki ini, saudara. Ini adalah sebuah gambaran bahwa dalam sebuah keluarga itu pasti ada kesalahan, tapi di dalamnya juga ada pengampunan. Itu keluarga yang sehat. Memang ada konflik, tapi selalu tersedia pengampunan. Jangan kita dibodohi iblis sehingga rumah tangga kita berantakan, kocar kacir. Ya, anak diusir, orang tua pergi diusir tanpa ada belas kasihan. Bapak itu menunggu anaknya pulang. Itulah hati Bapak. Bapak-bapak yang ada di sini, Alkitab berkata, jangan sakiti hati anak-anakmu sehingga engkau tanpa belas kasihan, engkau melakukan sesuatu yang menyakiti hati anakmu, dan tanpa ada belas kasihan, engkau tidak mau dengan kasih untuk merangkul anak-anakmu. Demikian anak-anak engkau mungkin yang terluka karena perbuatan orang tuamu. Jangan kau hidup dalam kepahitan. Saya banyak menemukan orang yang berkata, Bu, saya ini udah pahit sama keluarga saya. Apapun yang terjadi dengan mereka, saya nggak mau tahu lagi. Saya pernah mengalami hal yang menyakitkan ketika saya diusir dari keluarga saya. Tapi satu kerinduan saya berdoa, Tuhan berkati aku. Supaya aku bisa menjadi berkat bagi keluarga. Supaya mereka melihat Kristus dalam hidupku. Puji Tuhan, sebelum mami saya meninggal sekarang, saya diberkati Tuhan, saya beliin mami saya rumah. Ya, sehingga semua orang bisa melihat. Ya, apa yang saya pernah alami dulu. Harusnya saya bisa kepahitan. Ya, banyak orang menjadikan alasan masa lalunya sebagai alasan dia hidup dalam dosa hari ini. Dia kepahitan. Saya melayani banyak laki-laki yang homo dan mereka berkata, saya jadi begini karena papa saya, Bu. Dari kecil saya dipukulin papa saya. Jadi gambar diri saya terhadap bapak itu rusak. Sehingga saya mencari kasih sayang seorang bapak. Saya ketemu om-om. Ya, jangan pakai alasan apapun untuk membenarkan kehidupanmu yang dalam dosa hari ini. Semua pengalaman pahit yang terjadi, jadikan itu menjadi satu cambukan untuk kita kembali kepada Tuhan. Anak bungsu ini berkata, aku akan bangkit. Aku pulang ke rumah bapakku. Karena aku percaya di sana itu ada berkat. Lalu bapaknya menyambut dia, saudara. Kenapa bapak harus menyambut? Karena bapak ini lama menunggu dia pulang. Memang hati bapak itu penuh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21. Kata anak itu kepadanya, baca bersama. Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dia katakan apa yang memang niat hatinya tadi kan dicatat. Memang dia sudah berniat, aku tidak layak jadi anak. Aku cuma mau jadi pegawai toh untuk bisa dapat makan. Tetapi ayat 22, ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Harta bukan segala-galanya bagi Tuhan. Tapi hidupmu itu yang berarti di mata Tuhan. Kenapa dia pakaiin jubah yang terindah? Dia beri cincin yang termahal. Karena memang saudara, ya, Tuhan tunggu engkau. Berkat-berkat jasmani itu cuma bonus yang akan Tuhan berikan. Dia lebih tertarik akan hidupmu.
Bagi Tuhan gak ada artinya. Ya, cincin yang mahal, jubah yang bahkan harta yang sudah dihabiskannya. Karena Bapak ini tetap memiliki berkat. Tapi bagi dia, hidupmu itu saudara. Lalu dikenakan cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. 23 bapaknya bilang, ambil anak lembu tambun itu, sembelih dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ya, waktu anaknya sadar dan bertobat. Maka saudara lihat, karena Bapak tahu, Bapak itu yang paling tahu. Ya udahlah, memang kamu akan pergi memboroskan harta itu. Tapi itu akan membawa kebaikan karena kau akan melihat kehidupan di luar rumah ini seperti apa. Jangan coba-coba keluar dari hadirat Tuhan. Karena kehidupan di luar hadirat Tuhan itu menakutkan saudara. Tapi Tuhan bilang biar coba aja. Ya. Ternyata itu membuat hatinya berbalik dan dia bertobat dan kembali. Makanya Bapak bersuka cita. Pertobatan itu yang membuat Bapak bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hambanya itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Lucu, adiknya pulang dia malah mau keluar, nggak mau masuk rumah. Karena apa? Sakit hati, iri hati. Dia nggak bisa melihat dari kacamata Tuhan. Dia hanya menilai dengan sebatas kacamata manusia. Ini tidak adil, dia udah habisin hartamu, kenapa kau terima? Tapi dia tidak tahu pertobatan dan proses apa yang sudah dialami adiknya. Harusnya dia masuk dengar dulu. Kenapa lu pulang? Tumben lu pulang. Ingat rumah. Baru dia bisa mendengar ceritanya, kesaksian dari adiknya. Dia belum dengar, dia sudah marah. Karena dia sakit hati. Enak aja sudah ambil harta bapak, tiba-tiba datang. Tetapi saudara, ia menjawab anak ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku itu kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Artinya apa? Pertobatan. Saudara, mari kita bersikap memiliki hati Tuhan. Jangan seperti anak sulung ini yang hanya melihat dari kacamata dia sendiri, melihat enak aja begini. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Saudara, saya mendengar satu kesaksian dari seorang bapak. Dia juga pendengar mesbah doa. Dia ceritakan pertobatannya. Waktu itu dia divonis kena sakit yang umurnya tinggal beberapa saat saja. Lalu dia itu minta kepada Tuhan, Tuhan aku mau bertobat dan aku tuh mau perpanjang umurku Tuhan. Dan dia berbilang kepada saya dengar suara Tuhan audible bu di telinga saya. Tuhan itu bilang, kamu mau umur panjang untuk bikin dosa? Buat apa? Kalau aku kasih ke umur panjang hanya untuk berdosa. Dia bilang, tidak Tuhan, aku mau bertobat, aku mau hidup memberitakan kemuliaan Tuhan. Lalu aku harus memulai dari mana Tuhan? Lalu dia bilang, saya dengar lagi bu suara Tuhan audible. Tuhan bilang kepada dia, kalau kamu mau bertobat, satu, kamu datangi istrimu dan kamu akui segala dosa-dosamu kepada istrimu. Dia kaget saudara, waduh, suruh ngaku sama istri, ini sama juga mati. Yang ada matinya masih 6 bulan, ngaku dosa sama istri, matinya bisa 1 bulan ini. Iya nggak bapak-bapak?